Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soleh Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan adapun judul materi kita hari ini yaitu soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, jadi materi pertama kita yaitu operasi penjumlahan bilangan 4 angka dengan teknik menyimpan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang operasi penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, sama halnya dengan teknik tanpa menyimpan, pada teknik menyimpan kita juga menggunakan penjumlahan bersusun. Baik, di sini Ustazah punya contoh soal yaitu 2436 dijumlahkan atau ditambah dengan 2455. Berapakah hasilnya? Nah, kita menggunakan cara bersusun pendek. Oke, sesuai dengan pada teknik tanpa menyimpan, yang pertama kita jumlahkan yaitu pada angka satuan, nilai tempat satuannya. Setelah nilai satuan, baru kita berpindah ke nilai puluhan. Setelah nilai puluhan, ratusan, dan terakhir ribuan. Nah, di sini 6 ditambah 5 sama dengan 11. Satuan kita tulis di bawah dan puluhan kita simpan di atas angka 3. Oke, setelah itu kita jumlahkan jajaran atau sejajar dari atas di angka puluhan, mulai dari angka 1, 3, dan 5. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Setelah puluhan kita jumlahkan, kita menjumlahkan ratusan. Nah, setelah kita menjumlahkan ratusan, kita menjumlahkan ribuan. Oke, jadi hasil dari 2436 ditambah dengan 2455 yaitu 4891. Oke, nah coba diperhatikan petunjuknya di mana satuan dan satuan yang dijumlah. Jadi tidak boleh menjumlahkan satuan dengan ribuan, satuan dengan puluhan, satuan dengan ratusan, atau ratusan dengan puluhan. Tidak boleh. Harus sesuai dengan nilai tempat masing-masing. Oke, nah, semoga sampai di sini paham untuk operasi penjumlahan bilangan dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, materi selanjutnya yaitu soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan ini, anak-anak, kita harus mengikuti langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, langkah pertamanya itu kita harus menentukan dulu yang mana diketahui dan ditanyakan dalam soal. Jadi kita harus mencari dulu yang mana diketahui nih, yang mana ditanyakan. Setelah kita menemukan atau kita menentukan yang mana diketahui dan ditanyakan, barulah kita menentukan kalimat matematika yang sesuai dari soal. Nah, kalimat matematika di sini bukan berupa kata atau huruf, tetapi dalam matematika kalimat matematika itu dia berupa angka. Oke, nah setelah kita mendapatkan atau telah menentukan kalimat matematikanya, dari kalimat matematika ini kita menghitung. Jadi kita menghitung kalimat matematika tersebut. Oke, nah sekarang kita langsung saja menyimak contoh soal dari Ustazah. Oke, ayo Soleha dan Soli.
Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Nah, dalam 7 menit, pelari tersebut telah menempuh jarak 2.920 meter. Setelah 5 menit, jarak yang ditempuh bertambah 2.010 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Nah, sebelum kita mengerjakan soal cerita, kita harus memperhatikan secara cermat soalnya agar kita dapat menentukan yang mana diketahui dan ditanyakan. Oke, mari kita perhatikan soalnya. Di sini seorang pelari ini mengikuti lomba lari dalam 7 menit dia berlari sejauh 2.920 meter. Jadi tempuh jarak pertamanya itu yaitu 2.920. Itulah yang diketahui pertama. Kemudian yang diketahui kedua yaitu setelah 5 menit jarak yang ditempuh bertambah 2.010 meter. Jadi yang diketahui pertama itu jarak pertama 2.920 meter dan jarak kedua 2.010 meter. Nah, yang ditanyakan yang mana? Oke, jadi yang ditanyakan yaitu berapa total jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut. Jadi itulah yang ditanyakan dalam soal ini. Nah, penyelesaiannya kita telah menentukan yang mana diketahui, yang mana ditanyakan. Nah, yang diketahui pertama itu jarak pertama si pelari yaitu 2.920 meter. Kemudian jarak yang ditempuh si pelari setelah 5 menit yaitu 2.010 meter. Kemudian kita juga telah menentukan yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan itu total jarak keseluruhannya. Jadi total dari jarak yang ditempuh pertama dan jarak yang ditempuh kedua. Itulah yang ditanyakan dalam soal cerita tersebut. Oke, anak-anak. Kemudian langkah yang kedua tadi yaitu kita menentukan kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematika dari soal ini adalah 2.920 ditambah 2010. Oke, mungkin ada yang bertanya, Ustazah dari mana dapat 2.920 ditambah 2010? Oke, jadi kita mendapatkan dari jarak pertama dijumlahkan jarak kedua. Boleh juga jarak kedua dijumlahkan jarak pertama, sama saja. Boleh 2010 ditambah 2.920 atau 2.920 dijumlahkan atau ditambah 2010. Sama saja. Oke. Nah, yang ketiga, kita menghitung kalimat matematika. Nah, disinilah kita menyelesaikan. Nah, coba diperhatikan. Di sini kita menggunakan cara bersusun pendek. Oke, nah dalam cara bersusun, yang pertama kita selesaikan yaitu satuan. Jadi dalam pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian semua operasi hitung itu yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah satuan. Satuan, setelah satuan baru puluhan, setelah puluhan ratusan dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama kita jumlahkan yaitu satuannya. Satuannya yang mana? 0 dengan 0. 0 ditambah 0 yang paling belakangnya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian puluhannya yaitu 2 dengan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian setelah kita ke puluhan, kita ke ratusan. Ratusannya yaitu 9 ditambah 0. 9 tambah 0 berapa? 9. Nah, dan yang terakhir yaitu 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 yaitu 4. Oke. Nah, coba diperhatikan petunjuknya yaitu satuan dengan satuan. Jadi satuan dijumlahkan dengan satuan,
puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi sesuai dengan nilai tempatnya. Tidak boleh bertukar tempat, misalnya satuan dengan ratusan, satuan dengan puluhan, nggak boleh. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Nah, materi selanjutnya yaitu pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Tadi kita telah belajar tentang operasi penjumlahan. Sekarang kita belajar operasi pengurangan. Kita langsung saja masuk di contoh soal ya, Nak. Jadi di sini Ustazah punya dua contoh soal. Contoh soal pertama yaitu 4.758 dikurang 3.425. Berapakah hasil dari contoh pertama? Kita akan menggunakan pengurangan tanpa teknik meminjam. Oke, jadi 4.758 dikurang dengan cara bersusun 3.425. Nah, sama dengan penjumlahan, yang pertama kita selesaikan yaitu satuannya. Nilai satuan, setelah nilai satuan, nilai puluhan, nilai ratusan, dan yang terakhir nilai ribuan. Nah, di sini nilai satuannya yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Untuk nilai puluhan, 5 dikurang 2, 3. Nilai ratusan, 7 dikurang 4, 3. Dan nilai ribuan, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, coba diperhatikan petunjuknya. Satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, ratusan dikurangi ratusan, dan ribuan dikurangi ribuan. Jadi hasil dari 4.758 dikurang 3.425 adalah 1.333. Oke, kita masuk di contoh kedua. 4.385 dikurang 1.420 sama dengan berapakah hasilnya? Jadi kita di sini akan menggunakan pengurangan dengan teknik meminjam. Coba diperhatikan. Satuan dikurang satuan hasilnya 5, puluhan dikurang puluhan hasilnya 6, ratusan dikurang 4. Nilai bilangan pertama pada ratusan lebih kecil daripada nilai ratusan pada bilangan kedua, maka kita menggunakan teknik meminjam dari angka 4. Maka dia 3 ini menjadi 13. 13 dikurang 4, 9. Sedangkan 4 menjadi 3 karena 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Coba diperhatikan petunjuknya. Jadi petunjuknya yaitu satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan, ratusan dikurang ratusan, dan ribuan dikurang dengan ribuan. Maka hasil dari pengurangan ini adalah 2.965. Materi selanjutnya yaitu soal cerita tentang pengurangan bilangan. Di sini Ustazah punya cerita yang di dalamnya ada pertanyaan. Oke, coba didengar baik-baik. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.191 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, dalam menyelesaikan soal cerita, kita mengikuti 3 langkah penyelesaian. Yang pertama, kita menentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Nah, hal yang diketahui dalam soal yaitu berat badan Dayu saat lahir adalah 3.191 gram. Itulah yang diketahui pertama. Kemudian, yang diketahui kedua dari soal adalah berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Nah, setelah kita menentukan diketahui, kita menentukan hal yang ditanyakan. Nah, hal yang ditanyakan dalam soal adalah berapa selisih
berat badan mereka saat lahir. Berarti kita harus mengurangi berat badan Dayu dan Dedi karena selisih. Jadi selisih ini, jika ada pertanyaan yang dalam matematika yang menggunakan kata selisih, berarti kita harus mengurangi atau menggunakan operasi pengurangan. Nah, setelah kita menentukan hal yang diketahui dan ditanyakan, kita melangkah ke langkah yang kedua. Yang kedua adalah kita menentukan kalimat matematikanya. Jadi bentuk kalimat matematika dari soal cerita tersebut adalah 3191 dikurang 2945. Nah, di sini kita menggunakan cara bersusun pendek. Coba diperhatikan pada nilai satuan. Nilai satuan pada bilangan pertama bernilai 1, sedangkan pada bilangan kedua bernilai 5. Maka 1 dan 5 ini, angka 1 nilainya lebih kecil dari bilangan kedua. Maka kita menggunakan sistem atau teknik meminjam. Kita meminjam dari angka 9. Maka 11 kurang 5 sama dengan 6. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dan 1 dikurang 9. 1 dengan 9, nilai 1 lebih kecil dari 9. Maka kita menggunakan teknik meminjam dari angka 3. Maka nilainya menjadi 11. 11 dikurang 9 sama dengan 2. Dan yang terakhir pada ribuan yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 2 hasilnya